Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Nofdafa Aswana dengan NIM 220018143. Di sini saya akan mereview paper dengan topik pengenalan ekspresi wajah menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Kita langsung ke pendahuluan, yang dimana wajah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi sebagai pusat ekspresi, pengenalan, dan juga komunikasi. Seseorang dapat menggunakan ekspresi wajah dan dari akibat emosi yang dialami seseorang. Emosi merupakan perasaan yang dapat mendorong individu untuk bertindak atau merupakan respon dari suatu stimulasi. Emosi dapat diketahui berdasarkan ekspresi mikro seseorang, dan ekspresi mikro yang dilakukan manusia merupakan hal yang bersifat universal. Dengan mengetahui emosi seseorang pada waktu dan kondisi tertentu, kita dapat menilai kondisi psikologi orang tersebut. Pada gerak otot pada wajah dapat berbeda-beda tergantung pada emosi yang sedang dirasakan seseorang. Secara universal, Ekman mengklasifikasikan ekspresi tersebut ke dalam 7 klasifikasi diantaranya, yaitu senang, sedih, jijik, marah, terkejut, dan biasa saja. Ketujuh klasifikasi ekspresi wajah tersebut selanjutnya dapat dipergunakan sebagai landasan untuk melakukan pengenalan ekspresi wajah menggunakan metode CNN dengan kumpulan citra yang sudah dilabelkan menurut 7 klasifikasi wajah. Penelitian ini bertujuan membuat sebuah model yang dapat memprediksi ekspresi wajah seseorang secara real time. Untuk berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini berfokus ke dalam pengembangan model CNN untuk pengenalan ekspresi wajah pada manusia dan pembangunan sistem berbasis website video real time dengan ekspresi wajah senang, sedih, takut, jijik, marah, terkejut, dan biasa saja. Nah, kita masuk ke metode penelitian yang dimana di sini terdapat 6 ya. Yang pertama itu ada studi literatur. Pada tahapan pertama ini penulis akan mencari referensi beberapa penelitian dapat dilakukan oleh peneliti terdahulu sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu artikel, buku, jurnal, tesis, dan annual review. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan sebagai dasar teori kepada penulis mengenai penelitian yang dilakukan. Yang kedua, di sini ada analisis masalah. Pada tahap kedua ini, penulis melakukan analisa literatur yang dapat didapatkan dan observasi pada lingkungan sekitar. Berdasarkan observasi yang dilakukan, untuk mengenali ekspresi wajah dibutuhkan data set berupa citra wajah manusia dengan berbagai macam ekspresi dalam 7 klasifikasi dan juga model untuk melatih dataset tersebut. Namun, dibutuhkan dataset yang sudah diolah dengan tepat, regulasi dan tuning parameter yang tepat agar terhindar dari underfitting dan juga overfitting. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu pengumpulan data, di mana data sebanyak 22.000 citra yang diambil dari internet. Data yang sudah dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu sebelum nantinya dilatih dengan model CNN yang sudah terbuat. Kemudian yang keempat ada perancangan algoritma, di mana analisa terhadap model yang digunakan dalam membangun sistem prediksi citra ekspresi wajah. Analisa ini dilakukan dengan menggunakan langkah kerja model CNN. Untuk membuat model dibutuhkan beberapa komponen jaringan dari CNN. Kemudian yang kelima ada perancangan model. Di sini pengetahuan yang diperoleh oleh penulis. Pada tahap ini, penulis akan membangun model yang sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai. Perancangan model dimulai dari persiapan dataset, pelatihan dataset, evaluasi proses pelatihan, dan pengujian terhadap model. Kemudian terakhir ada penulisan laporan, yang dimana penulis akan mendokumentasikan semua proses dan hasil pada laporan tugas akhir mengikuti format penyusunan yang sudah ditentukan. Kita masuk ke hasil dan diskusi, di mana dataset pada penelitian ini penulis mengumpulkan data
berupa citra wajah manusia. Data tersebut berformat PNG dan juga JPG yang terdiri dari kumpulan ekspresi yang berbeda-beda. Yang tadi sudah disebutkan ya, sedih, senang dan lain-lain. Kemudian data tersebut diambil dari Flickr First HQ Dataset atau FFHQ yang menyediakan sampai 22.000 dataset berupa citra wajah manusia dengan ragam ekspresi, usia, jenis kelamin, dan juga warna kulit dari berbagai negara. Dengan resolusi dan dimensi yang berbeda-beda dari segi warna, pencahayaan, dan contrast click change background. Di sini ada analisis dataset dari data yang sudah didapatkan, lalu diproses selanjutnya dalam penelitian ini terlihat pada gambar 1, pada gambar sini ya, yang dimana menunjukkan citra wajah diklasifikasikan ke dalam 7 ekspresi, yaitu tadi marah, jijik, terkejut, senang, biasa saja, sedih. Nah itu. Kemudian klasifikasi tersebut berdasarkan penelitian sudah dilakukan oleh Ekman. Ini ada implementasi wajah ya, yang dimana ke gambar 1 ini terdapat ekspresi marah, kemudian gambar 2 ini ekspresi jijik, ketiga ada ekspresi takut, ekspresi terkejut, ekspresi senang, biasa saja, dan sedih. Kemudian kita lanjut ke kita lanjutkan ke analisis dataset tadi. Pada penelitian ini masing-masing klasifikasi diberi label untuk dijadikan sebagai penanda dalam proses pelatihan. Nah, pada pelabelan masing-masing klasifikasi dijabarkan dalam tabel di bawah. Yang dimana label atau kelas ini happy, keterangan di sini citra wajah seseorang sedang senang, kemudian agree, citra wajah seseorang sedang marah, disgust, citra seorang sedang jijik, surprise, citra wajah seseorang sedang terkejut, dan sad, citra wajah seseorang sedang sedih, fear, citra wajah seseorang sedang takut, neutral, citra wajah seseorang sedang biasa saja. Nah, kemudian ada pengembangan model, yang dimana pada penelitian implementasi deep learning pada pengenalan pola ekspresi wajah menggunakan metode CNN. Secara garis besar, CNN tidak terlalu jauh berbeda dengan neuron yang memiliki wake, bias, dan activation function. Arsitektur CNN ditujukan pada gambar 2 di mana terdapat layer input dan dilanjutkan pada layer selanjutnya, layer konvensional dan polling yang akan diulang berdasarkan kedalaman jaringan atau hidden layer. Nah, ini adalah gambar 2 yang dimana arsitektur CNN kita next. Dimana pelatihan dan evaluasi model hasil uji dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nilai tertinggi pada batches 64 pada 1 ini 64 dan learning rate 0,001 adalah pada approach 200 dengan akurasi 0,82. Namun validasi akurasi yang memiliki selisih yang jauh yang hanya 0,67 dengan selisih 15. Sehingga dapat cenderung overfitting. Oleh karena itu dipilih import 100 dengan hasil akurasi 0,71 dan validasi 0,65. Jadi kita akan memilih nomor 2 ini dengan import 100, akurasi 0,71 dan validasi akurasi 0,65. Pengujian model. Pada pengujian model menggunakan data citra di luar dari pelatihan dan data validasi, dan ditemukan hasil sebagai berikut dengan yang tertera pada gambar 4. Model yang telah dibuat berhasil mengenali citra ekspresi wajah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu pada gambar tersebut diperlihatkan bahwa hasil prediksi dan gambar sesuai dengan yang ditentukan pada label. Ini adalah implementasinya, di mana di sini kita ada sebuah
shortcode yang di sini menampilkan sebuah ekspresi wajah atau hasil testing. Kemudian pengujian sistem. Berdasarkan hasil pengujian, website dapat digunakan dengan baik dan website melalui kamera yang sudah disambungkan dalam mengenali wajah secara real time. Dalam prosesnya, ekspresi yang terdeteksi juga mampu ditampung ke dalam database yang sudah dibuat. Pada tabel 3 ini, neutral itu hasil yang diharapkan mesin dapat mengenali ekspresi wajah neutral dan keluaran itu berhasil. Kemudian happy itu mesin mengenali ekspresi wajah happy itu berhasil. Kemudian agree, mesin dapat mengenali ekspresi wajah agree, kemudian berhasil. Fear, mesin dapat mengenali ekspresi wajah fear, kemudian keluaran berhasil. Sad, mesin dapat mengenali ekspresi wajah sad, kemudian berhasil. Disgust, mesin dapat mengenali ekspresi wajah disgust, tetapi keluaran gagal. Kemudian surprise, mesin dapat mengenali ekspresi wajah surprise, kemudian keluaran berhasil. Untuk kesimpulan dasaran, berdasarkan hasil dari penelitian ini didapati 3 kesimpulan. Yang pertama, implementasi dengan model CNN dengan perpustakaan TensorFlow dengan percobaan dilakukan sebanyak 3 kali dan mengambil hasil pelatihan yang memiliki tingkat akurasi yang terbaik. Kedua, tingkat akurasi yang terbaik dari model yang telah dibangun merupakan hasil dari percobaan pelatihan sebanyak 3 kali. Model CNN yang dibuat menghasilkan training akurasi sebesar 0,71 dan besar validation akurasi sebesar 0,5. Kemudian yang ketiga, implementasi model dibuat pada website dengan video real time. Dalam membangun video real time, penulis menggunakan framework Django dan beberapa library dari Python dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan meskipun ada beberapa kekurangan seperti tidak bisa mendeteksi satu klasifikasi yaitu disgust. Dari hasil yang sudah didapatkan, dari membuat model sampai implementasi, didapatkan saran pengembangan lebih lanjut untuk model machine learning yang telah dibuat, yaitu dengan meningkatkan lagi akurasi yang telah diperoleh dengan menambahkan regulasi lain agar tidak terjadi overfitting dan penambahan data yang baik agar tingkat dapat meningkat. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.